saya siap mendengarkan orang ini satu. Bilang itu. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Visitation. Seluruh rock movement, dari mulai Bali sampai ke Amerika, sampai ke Australia, kemanapun ada gereja rock, hari ini akan mengkhotbahkan The Visitation. Kita diberikan tema, tetapi kita tidak diberikan breakdown. Kalau Anda nanti mendengar di YouTube begitu banyak khotbah visitation, tetapi versinya berbeda, jangan heran. Karena itu semuanya diberikan kebebasan kepada kita untuk membreakdownnya. Dan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saya membreakdown khotbah ini dengan judul visitation. Nah ayatnya, sebentar senjata saya harus keluar dulu. Oh ya. Mari kita lihat ayatnya terambil dari Lukas 1 ayat 68. Dan saya sengaja membuat dua versi. Satu ESV, English Standard Versions. Dan satu lagi dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru. Lukas 1 ayat 68 dalam ESV berkata, Blessed the Lord God of Israel, for he has visited and redeemed his people. Ayat yang bahasa Indonesia, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Saudara, dua ayat ini diucapkan, sebetulnya bukan satu, cuma dua versi diucapkan oleh seorang imam besar Zakaria, ayah daripada Yohanes Pembaptis. Pada waktu Yohanes Pembaptis mau dilahirkan, dan itu atas doa Zakaria dan sekeluarga berdoa sudah terlalu lama. Dia pengen punya anak tetapi nggak punya anak. Lalu pada waktu doanya dijawab Tuhan, istrinya hamil. Dan dia diberitahu oleh malaikat bahwa dia akan segera punya anak. Nah ini ironisnya. Setelah bergumul sekian puluh tahun mungkin. Waktu Tuhan menjawab dan melawat doanya, diberitahukan bahwa istrinya hamil akan punya anak laki-laki, dia tidak percaya. Berapa banyak kita seperti itu? Kita sering bergumul, kita sering berdoa, bahkan puasa, bahkan minta sesuatu kepada Tuhan. Waktu Tuhan melawat kita dan menjawab doa kita, seringkali kita berkata, unbelievable. Tidak percaya, nggak mungkin bisa terjadi. Nah, inilah yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali lawatan Tuhan membawa hal-hal yang saudara gumulkan, yang saudara sulit untuk percayai, tetapi itu menjadi kenyataan. Nah, ayat ini, kedua ayat ini saya tunjukkan dalam dua versi Inggris dan Indonesia. Karena memang bukan mau sok-sokan bahasa Inggris, tetapi mau menunjukkan perbedaannya. Di dalam kalimat bahasa Inggris dikatakan, Blessed be the Lord Israel, for he has visited. He has visited. Ini adalah bentuk past tense. Bentuk sudah terjadi. Dan juga dilanjutkan, and redeemed his people. Dan sudah menebus umatnya. Saudara nggak perlu lihat orang ngatur kursi, nggak apa-apa, dia kurang keren-kerenan saya, malah saya sini, oke? Yang ngatur kursi dilihatin, nggak usah lihat saya, udah pakai jaket keren gitu loh ya, oke? Perbedaan ini nyata. Bahasa Indonesia berkata, terpujilah Tuhan Allah sebab ia melawat. Kata melawat tidak menunjukkan keterangan waktu, sudah, sedang, atau akan. Tetapi di dalam bahasa Inggris dikatakan, dia sudah melawat, visited. Bentuk kalimat atau past tense. Kata sudah, ini merupakan sesuatu yang ajaib buat kita. Karena pada waktu ayat ini ditulis oleh penulisnya, ternyata itu sudah terjadi. Dan mari hari ini kita belajar apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Visited sudah terjadi, redeemed sudah terjadi. Nah, visit and redeemed atau lawatan dan penebusan Tuhan adalah dua kata yang vital, yang penting sekali buat pengertian kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saya mau jelaskan ada sedikit perbedaan pengertian kata lawatan atau visiting. Kalau kita melawat, seringkali kita cuma datang sebentar, beres beberapa urusan, terus pergi lagi. Itu kalau kita melawat ke satu tempat.
Nah, kalau kita melawat ke orang yang sedang sakit, sedang bermasalah, biasanya kita akan rohani banget sih Bu, berdoa. Ada satu lagi yang kurang. Selain berdoa, kita sering, nah ini Bu, pinter, bawa makanan, bawa sesuatu, bawa bungkusan. Doa sangat penting. Kita tidak datang pun kita bisa doa. Tetapi pada waktu kita datang menjenguk seseorang, entah itu di rumah sakit, entah itu di rumah, entah itu dimanapun, kita sering kali bawa bingkisan atau bungkusan. Ya kan? Bahasa Indonesia gampang sekali diplesetin bingkisan dan bungkusan. Nah, kitanya pergi, datang, kembali pulang, tetapi bingkisan kita tinggal. Nah, pengertian lawatan di dalam Alkitab adalah ini. Tuhan bukan cuma sekedar datang lalu dia pergi, tetapi bingkisan dia, pemberian dia, tinggal buat kita untuk selamanya. Nah, ini kita akan belajar ini. Sebelum kita belajar lebih dalam pengertian ini, saya mau membahas ada 3 hal yang sangat lumrah dipertanyakan kalau terjadi sesuatu kejadian besar. Who is visited us? Yang nomor 2, why he is visited us? Yang nomor 3, what visited bring to us? Nah, 3 poin ini kita akan lihat pengertiannya secara mendetail pagi hari ini supaya saudara mengerti bahwa Natal is not only just pohon Natal, tidak ada di Alkitab. Makanya saudara nggak akan pernah lihat di gereja kita ada pohon Natal. Karena tidak ada pohon Natal di dalam Alkitab. Apalagi Santa Claus, ho 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 ho. Saya udah gendut, nggak usah ho ho ho, tetap gendut gitu loh ya. Jadi ornamen-ornamen Natal yang tidak biblical kita memang tidak mau mengikutinya. Bukan kita fanatik, tetapi kita mau kembali kepada pengertian firman yang sebenarnya. Oke, nah mari kita lihat who is visit us. Kembali kepada ayat yang berikutnya. Who visited us? Siapa yang sudah melawat kita? Kita lihat bahwa God visited Israel since in Egyptian. Sejak masih di dalam Mesir. Ayatnya Exodus 4 ayat 30-31 berkata demikian. Aaron spoke all the word that the Lord has spoken to Moses and did the sign in the sight of the people. And the people believed, and when they heard that the Lord had visited the people of Israel and that he had seen their affliction, they bowed their head and worshipped. Kata the Lord di sini adalah dalam bahasa Ibraninya disingkat dengan YHWH. Yahweh. Atau di dalam terjemahan bahasa Yunaninya disebut Jehovah. Yahweh atau Jehovah punya arti the self-existing one. Self-existing one adalah orang atau satu hal yang ada dengan sendirinya. Tidak pernah dibuat, tidak pernah diciptakan, tidak pernah ada yang mengadakan. Itu self-existing one. Itu adalah the proper name of Jesus or God. Yang lebih dikenal dengan Tuhan semesta alam. Ya, kita lihat sekarang perbandingannya dalam bahasa Indonesia Keluaran 4 ayat 30-31 berkata demikian. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat. Lalu percayalah bangsa itu dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Apa yang terjadi waktu Tuhan melawat umatnya? Dari 2 ayat ini kita lihat perbedaan terjemahannya dan saya menyimpulkan seperti ini. The word visit atau kata visit itu berarti ada beberapa hal. Dalam bahasa Yunani disebut episkeptomai. Katakan episkeptomai. Bukan eltel suka siomai. Ya.
episkeptomai. Oke? Yang mempunyai arti, satu, to inspect atau datang untuk memeriksa. Yang kedua, to select, datang untuk memilih. To go to see, pergi untuk melihat. Or to look out, datang untuk memperhatikan. Nah, 4 pengertian kata lawatan di sini, ini terjadi semuanya dalam kehidupan kita waktu Tuhan melawat kita. Tuhan datang melawat kita untuk memeriksa keadaan kita. Tuhan datang melawat kita untuk memilih kita. Tuhan datang melawat kita untuk pergi dan melihat kondisi kehidupan kita. Tuhan datang melawat kita untuk memperhatikan kehidupan kita. Saudara, pengertian visiting di sini atau visited di sini itu sangat luar biasa. Berbeda dengan saya mau pergi melihat dia, setelah itu selesai pulang kita nggak bisa buat apa-apa. Tetapi Tuhan meletakkan kata pengertian di sini dengan hal yang sangat dalam buat kita. Jadi kalau Tuhan sedang melawat Anda, Tuhan cuma tidak datang, aduh kasihan lu ya. Aduh, gue harap lu nggak gitu dah dan lain-lain sebagainya. Enggak, tapi lawatan Tuhan. Kita baca sama-sama 2, 3. Lawatan atau visitation Tuhan mengubah kesengsaraan hidup dan menjadikannya indah. Jadi kalau saudara berkata, aku sudah punya Tuhan. Aku sudah ada di dalam Yesus. Tapi hidup saudara terus dalam keadaan susah. Something wrong happen with you. Something wrong happen with you. Mungkin imanmu gak benar. Atau mungkin engkau sedang difokuskan kepada fokus yang salah. Bukan kepada Yesus yang maha kuasa, tetapi kepada problem yang engkau lihat terus. Bangun tidur kau melek, ingat itu. Mau tidur engkau mau merem, ingat itu. Di jalan lagi nyetir, ingat itu semuanya. Jadi fokus kita bukan kepada kebesaran dan kehebatan Tuhan, tetapi fokus kita kepada problem. Nah, saudara lihat seorang researcher, ahli mikrobiologi, kalau dia pakai mikroskop dia akan lihat kuman yang tidak kelihatan pun menjadi besar di matanya. Nah, kalau saudara memfokuskan matamu, hidupmu, pikiranmu kepada hal-hal yang menyakitkan hatimu terus, dan kau tidak pernah baca Alkitab, apalagi capek, ngantuk, susah, nggak ngerti dan lain sebagainya, many reason, dan engkau melihat seperti itu, maka jangan salahkan. Saya sudah 10 tahun jadi anak Tuhan, hidup saya nggak berubah. Karena engkau bukan berfokus kepada apa yang Tuhan kerjakan, tapi engkau berfokus kepada problem. Listen carefully. Tuhan tidak menghilangkan problem dalam hidupmu. Tapi Tuhan mengizinkan problem untuk melatih iman kita supaya menjadi kuat lebih daripada pemenang. Dan Dia menyertai kita. Dia tidak pernah berjanji bahwa dalam hidupmu tidak akan pernah ada problem. Tuhan mengindahkan orang Israel. God visited Israel. Tuhan mengindahkannya, membuatkan kesesaraannya menjadi indah. Dan ini adalah pekerjaan Sang Bapa. Ini adalah rencana Bapa di sorga. Saya akan membuat ini menjadi 3 klausul. Ya, ini yang pertama adalah pekerjaan Bapa, membuat hidup Anda menjadi indah. Oke? Yang kedua sekarang, apa yang visited lakukan dalam kehidupan kita? Kedua dikatakan, di dalam perjanjian lama Tuhan melawat umatnya dengan mengutus seorang nabi yang diperlengkapi dengan kuasa untuk melakukan sebuah mujizat. Bangsa Israel siklus hidupnya benar, salah, dosa, dapat hukuman, Tuhan kirim nabi, pertobatan, dipulihkan. Siklusnya seperti itu. Nah, pada waktu Tuhan melawat umatnya, bahwa Tuhan mengirim seorang nabi dan mengembalikan bangsa Israel kepada iman yang sebenarnya, mujizat terjadi. Ini lawatan Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan melawat umatnya dengan mengirimkan bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, bukan seorang pemimpin, bukan seorang gembala, tapi seorang yang lebih dari segalanya, Sang Putra Yesus Kristus yang jauh lebih besar dari nabi, rasul, dan dari siapapun. Dia datang ke dalam dunia
untuk menjadi manusia dan mengambil kelemahan manusia dan mati di atas kayu salib dengan willingly, dan dia menebus dosa kita dan dia tinggal bersama dengan kita, dengan Roh Kudusnya tinggal bersama dengan kita. Yesus rise up the dead man yang kita kenal dengan pemuda Nain. Inilah tanda Tuhan melawat manusia. Lukas 7 ayat 16. Fear seized them all, and they glorified God, saying, a great prophet has risen among us, and the God has visited these people. Sekarang kita lihat dalam bahasa Indonesia, Lukas 7 ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Saudara, sekarang sekali lagi, bagaimana kita fokus? Saudara, apakah saudara melihat Yesus lahir di hari Natal sebagai hanya pemberian jas baru, mobil baru, rumah baru, atau mungkin pacar baru? Jangan sampai istri baru. Oke? Saudara, apakah itu? Saya berkata sama anak saya kemarin, fokus Natal sudah terlalu banyak menyimpang. Kita lihat Natal sekarang menjadi era bisnis yang menurut research lebih daripada bilionan dolar komoditinya. Orang yang mendit pun dalam waktu Natal walaupun cuma coklat satu ngasih orang. Season of giving. Di pohon Natal mereka taruh kado-kado dan mereka shopping, mereka yang saya nggak ngerti satu. Ini dari dulu saya sudah 27 tahun ada di Australia. Dan saya nggak ngerti kenapa di Australia setiap mau Paskah atau mau Natal seafood laku keras. Please explain to me. Kenapa? Saya nggak ngerti. Saya mencari jawabannya di Google juga nggak ada. Kenapa? Nggak tahu saya. Orang-orang yang biasa nggak makan lobster waktu mau Natal beli lobster, beli kepiting, beli udang dan lain sebagainya. Fish market itu nggak tutup lebih dari 3 hari, 24 jam buka terus. I don't know why. Di Indonesia nggak ada begitu. Iya kan? Saudara ketawa, saudara pikir ini Pak Pandita ini ngaco. Bukan ngaco, saya tuh suka duduk, melamun, mikir. Kenapa ini terjadi begini, kenapa terjadi gini. Saudara mungkin gak pernah berpikir seperti saya berpikir. Yang paling sering melihat saya berpikir itu anak angkat saya, Ilu. Dia bilang kalau saya selesai khotbah, dia diberkati. Dia bilang, Pak thank you buat khotbah Bapak, itu hasil Bapak melamun ya. Hasil saya melamun menelurkan poin-poin khotbah yang bisa memberkati banyak orang. Dan kadang-kadang membuat orang merengut. Apa sih yang dimulai? Tapi kembali. Ini adalah, saudara kita lihat bagaimana seorang nabi besar muncul di tengah-tengah bangsa Israel. Dan pada waktu itu Yesus datang dan membangkitkan pemuda Nain yang sudah mati. Tuhan Yesus berkata bangkit dan dia bangkit. Dan semua orang Israel di sekitar kampung Nain gempar. Dan dia berkata seorang nabi besar sudah muncul. Jadi lawatan Tuhan yang kedua. Yang pertama tadi Bapak melawat kita. Yang kedua sekarang Bapak mengutus putranya. The great prophet has risen among us. And God visited his people. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah melawat umatnya. Ini pengertian penulisan Alkitab. Tetapi sekarang saya berikan pengertian saya. Apa itu lawatan? Karena lawatan Tuhan, maka Yesus yang jauh lebih besar dari nabi besar diberikan kepada umat manusia untuk menghidupkan kita yang sudah mati dalam dosa dan untuk Yesus hidup bersama kita. Saudara, bagi bangsa Israel, Yesus adalah mungkin nabi. Yesus adalah seorang yang luar biasa karena sampai hari ini, mayoritas bangsa Israel belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Apalagi sebagai Raja. Mereka masih menganggap Yesus adalah seorang nabi, seorang yang spesial. Dan banyak kali agama-agama lain pun menganggap Yesus sebagai nabi. Tetapi kita tidak menganggap Yesus sebagai nabi.
kita menganggap Yesus jauh lebih besar daripada seorang nabi. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan dialah yang melawat kita dan mengubah kita. Nah, ini yang saya katakan, kalau tadi poin pertama adalah hasil pekerjaan Bapa. Sekarang membangkitkan orang mati. Yesus membangkitkan kematian rohani kita. Yesus membangkitkan kematian iman kita. Dan dia hidup bersama dengan kita. Iman kita tumbuh dan menjadi besar. Ini adalah karena pekerjaan Yesus. Jadi yang kedua, Yesus mengerjakan mujizat yang tidak bisa orang lain kerjakan. Membangkitkan kematian rohani kita. Sekarang yang ketiga. Tuhan melawat umatnya dengan sinar surya pagi dari tempat yang tinggi. Lukas 1 ayat 78-79 berkata demikian. Oleh rahmat dan belas kasihan daripada Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut telah mengarahkan kita kepada jalan damai sejahtera. Oleh karena anugerah dan belas kasihan Tuhan, maka dia melawat kita. Dengan karena lawatan Tuhan, maka kita hidup seperti orang yang hidup di bawah sinar surya pagi, yang dari tempat yang maha tinggi kita disinari. Dan kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Karena sinar itu ada di dalam diri kita. Dan menuntun mengarahkan diri kita kemana kita pergi. Dan sinar ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Saya tidak berkata Roh Kudus adalah sinar. Roh Kudus adalah oknum ketiga daripada Tuhan. Oknum pertama adalah Bapa. Oknum kedua adalah anak, oknum ketiga adalah Roh Kudus. Oknum pertama melawat kita dengan mengubah hidup kita yang tadinya hancur menjadi indah. Oknum kedua Tuhan Yesus menebus kita yang tadinya mati menjadi hidup dan layak untuk hidup bersama dengan Dia. Oknum ketiga Roh Kudus dengan memberikan sinar kepada hidup kita. Dan sinar ini yang memimpin hidup kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai seluruh rencana Tuhan digenapi. Jadi dalam sebuah lawatan, kita melihat Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja bersama-sama menjadikan hidup kita indah bagi Dia. Loh, kok gak ada amin? Aduh, udah capek-capek, keringetan. Saudara masih bengong aja gitu. Oke. Nah, sekarang poin yang kedua. Tadi yang poin pertama apa? Who visited us and what visited us doing us. Yang kedua sekarang adalah why he visited us. Kenapa Tuhan melawat kita? Emangnya Tuhan lagi nganggur? Kayak saudara duduk lagi gini lagi nguap. Terserah lu dah Pak, ngomong aja lah. Gitu loh. Saya sudah basah keringat, saudara masih nguap, enak-enakan jawab monyet, lempar pakai batu baterai. Tush, gitu loh. Cok, bangun. Oke. Tuhan melawat kita bukan karena dia lagi boring atau dia lagi jengkel sama anaknya. Atau dia lagi sebel sama malaikat-malaikat satu itu. Sebel gue lihat dia, gue pergi dulu lah ke dunia. No, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan melawat kita bukan by accidentally. Juga bukan karena hal-hal yang aneh atau hal yang lain. Tapi Tuhan melawat kita karena kita tidak bisa membereskan hidup kita sendiri. Saya nggak sebelah kiri kanannya. Dengar, lu nggak bisa benar meskipun lu mau benar gitu loh. Nggak ada orang yang saya sering berkata, kenapa sih dia udah datang ke gereja tapi nggak mau dibaptis? Pak, saya belum benar dulu, nanti setelah benar baru saya mau dibaptis. Totally wrong konsep. Saudara gak akan bisa benar sebelum saudara terima Yesus Tuhan yang membenarkan hidupmu. Justru dengan dibaptis, dengan terima Yesus Tuhan, maka kita diberikan power, diberikan kekuatan untuk membenarkan hidup kita. Dan inilah caranya Tuhan melawat kita. Lihat kata redeem atau bahasa lawatan. Dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Yunaninya disebut litrosis. Atau dalam pengertian bahasa Inggrisnya ransoming. Atau dalam bahasa Indonesianya membayar sebuah
tebusan. Saudara, lihat saya. Keren kan? Saya, walaupun begini keren, saya tidak bisa menebus diri saya sendiri. Walaupun jaket ini saya kasihkan ke orang lain, walaupun duit saya di tabungan bank saya kasihkan kepada Anda, itu tidak menjamin saya jadi baik. Bukan kebaikan ini yang membuat kita layak ditebus oleh Tuhan. Tidak. Ada banyak pengajaran agama lain yang berkata, kalau lu mau dosa lu dikurangi, persembahkan korban. Makanya ada hari Idul Kurban. Semakin banyak kita berkorban, maka semakin dosa kita dikurangin. Saudara, kalau dosa bisa dikurangi dengan korban, surga penuh dengan orang kaya. Betul nggak? Orang miskin mana bisa korban? Jadi orang miskin gak mungkin masuk surga. Nah, saya tahu itu bukan Tuhan. Ada apa? Mau foto saya dari belakang. Botak loh belakangnya. Saudara lihat. Udah, dia ganteng tapi gantengan saya. Lihat saya kemari. Bukan karena berbuat baik maka kita dilawat oleh Tuhan. Kebalikannya. Justru karena lawatan Tuhan dalam diri kita, maka kita bisa berbuat baik. Saudara, berbuat baik sebanyak apapun tidak menjamin engkau akan diselamatkan. Perbuatan baik kita tidak menjamin Tuhan akan melawat hidup saudara. Oke? Jadi di sini kita lihat apa yang Alkitab katakan, bahwa redemption adalah penebusan, adalah hal yang hanya dikerjakan oleh Tuhan di atas kayu salib. Siapa yang menentukan harga sebuah penebusan? Halo, siapa? Ayo dong, jawab dong. Saudara punya barang, digade. Siapa yang menentukan nanti harga tebusannya? Jawab yang benar, nggak dengar. Orang yang menerima gadeannya, betul nggak? Orang yang menerima gadeannya. Tapi di dalam pengertian Alkitab terbalik. Yang menentukan harga tebusan bukan setan yang mengambil hak kita. Tapi yang menentukan harga sebuah tebusan Tuhan sendiri. Karena dia berkata, pada waktu kita hidup jatuh dalam dosa, darah binatang tidak menebus kita, hanya menutupi dosa. Tapi hanya ada darah manusia yang tidak mungkin, yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah salah. Dan itulah yang akan menembus dosa manusia. Jadi dulu saya juga berpikir sama seperti saudara, bahwa Tuhan mati untuk membayar tebusan kepada setan. Tidak, saudara. Tuhan Yesus mati menyerahkan darahnya adalah persyaratan dari Bapa di sorga. Bahwa kalau ada orang yang berdosa mau ditebus, harus oleh darah seseorang yang tidak pernah berbuat dosa, yang sempurna. Dan tidak ada manusia yang bisa lahir tanpa dosa. Itu sebabnya Tuhan mengirim anaknya sendiri. Ayo, ayat yang paling terkenal di seluruh dunia. Yohanes 3 ayat 16, coba ingat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari sekolah minggu sudah hafal. Guru sekolah minggu kalau nggak hafal, tak baptis lagi. Saudara, Tuhan sendiri yang mengatakan, bahkan di dalam perjanjian lama tidak ada penebusan tanpa darah. Di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa hanya darah yang sempurna yang menebus kita. Dan tidak ada darah yang sempurna kecuali darah Tuhan Yesus. Maka dia mengirim putranya. Bapa melawat dunia dengan membawa bingkisan sang putra. Are you with me? Ini loh pentingnya pengertian Natal. Bukan shop till you drop. Membagi hadiah boleh aja. Saya juga mau kalau dikasih hadiah saudara. Apalagi diajak makan wagyu yang mendatangkan wahyu.
Tapi bukan itu makna Natal yang sebenarnya. Makna Natal yang sebenarnya adalah, do you know that the Most High God sacrifice yang paling berharga dalam hidupnya dengan memberikan Sang Putra untuk menebus dosa kita. He redeemed our sin by His perfect sons. Karena lawatan Tuhan, maka kehidupan kita sekarang ini bisa berbeda. Yang mengerti katakan amin. Bukan cuman berbeda embek sama kuda. Tapi berbeda totally dari mati menjadi hidup. Dulu saya pikir dulu saya jelek, sekarang menjadi baik. Dulu saya gendut, sekarang boleh kurusan dikit. Itu perbedaan. Tetapi yang Alkitab katakan perbedaan di sini bukan itu. Tetapi yang dulunya mati, sekarang hidup. Yang dulunya banyak sekali mengikuti keinginan, bukan banyak, selalu mengikuti keinginan dosa. Sekarang bisa hidup di dalam kebenaran. Walaupun suka jatuh juga. Saudara, saya mau jamin betapa hebat pun saudara untuk berpegang pada iman. Kita pasti salah. Kita pasti jatuh. Dan kita pasti satu kali berbuat dosa. Enggak ada manusia yang walaupun sudah ditebus oleh Tuhan, yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, itu sebabnya kita perlu redemption. Redemption adalah penebusan dari dosa. Mazmur 111 ayat yang ke-9 berkata demikian. He sent redemption to his people. He has commanded his covenant forever. Holy and awesome is his name. Mazmur 111 ayat 9 bahasa Indonesianya dikatakan gini. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Saudara, perhatikan kata dikirimnya. He sent redemption. Why he sent? Kenapa dia mengirim? Karena kita nggak punya. Dengan apapun kita nggak akan bisa menebus diri kita. Dengan apapun kita nggak mungkin bisa dipulihkan. Sebab itu Tuhan di sorga mengirim penebusan. Dan penebusan itulah, bukan penebusan, mengirim sang penebus. Dan sang penebus itulah yang akan memberikan kebebasan kita. Nah, pengertian ini yang sangat membedakan kita dengan agama lain. Agama lain berkata, berbuat begini, doa seperti ini, lakukan ini. Nanti kamu diterima Tuhan di surga. Tuhan berkata tidak. Terima Yesus Tuhan, maka kamu diterima di surga. Amin. There is nothing else. Bukan perbuatan kita. Jangan berusaha untuk berbuat baik. Jangan berkata, loh Pak Pendeta bilang jangan berbuat baik. Kalau gitu gua jahat aja. Tuhan, baptis lagi orang ini. Saudara, bukan itu maksud saya. Tapi pengertiannya adalah perbuatan baik kita tidak mempengaruhi penebusan kita. Tapi perbuatan baik kita adalah bukti bahwa kita sudah ditebus. Amin. Yang Alkitab katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan karena takut dan gentar kan kehilangan keselamatan. Tapi kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Supaya kita bisa memberitakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita seringkali tidak bisa memuliakan Tuhan kalaupun kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah jadi anak Tuhan, sudah jadi pelayan Tuhan, tetapi seringkali banyak berhala di dalam diri kita. Berhala itu bukan cuma setan, tetapi duit itu berhala yang paling menjadi saingan Tuhan. Di dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah menyamakan dirinya dengan setan, genderuwo, wewe gombel, tuyul. Tuhan menyembahkan dirinya dengan siapa? Uang. Kamu tidak bisa menyembah Tuhan dan uang dan mamon. Jadi kalau saudara di gereja ini banyak mendengar soal uang, bukan karena saya mata duitan, bukan. Mata saya nggak ada duitnya. Tetapi karena saya mau belajar apa yang Alkitab katakan, supaya kita tidak terikat oleh racun dunia, yaitu duit. Saudara pelajari di dalam Alkitab. Yesus lebih banyak bicara tentang duit daripada keselamatan.
Oh masa Pak, saudara nggak pernah belajar. Kalau saudara belajar Alkitab, saudara akan menemukan banyak sekali Tuhan membahas soal uang. Talenta itu uang. Ya, dan lain-lain sebagainya banyak. Perhatikan bahwa Tuhan mengirim penebusan. Redemption adalah penebusan dari semua perbudakan, dosa dan upah dosa. Sehingga kita dibebaskan untuk bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Termasuk kebencian, termasuk dendam, kesombongan, ketamakan, itu berhala-berhala di dalam diri kita. Saya nggak mengungkapkan itu satu-satu, nanti waktu saya nggak selesai. Yang kedua, redemption adalah to redeem Israel from his iniquities, atau untuk membebaskan Israel daripada segala kesalahannya. Mazmur 130 ayat 7-8 berkata demikian. O Israel, hope in the Lord, for with the Lord there is steadfast love, and with him is plentiful redemption. Ayat 18, and he will Ayat 8. Bukan ayat 18, ayat 8. And he will redeem Israel from his iniquities. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, coba lihat saya. Iniquities. Apakah itu dosa? Kita lihat, sekarang baca dulu terjemahan bahasa Indonesianya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak sekali mengadakan pembebasan. Ayat 8, dialah yang membebaskan Israel daripada segala kesalahannya. Tidak diterjemahkan dosa. Iniquities is diterjemahkan kesalahan. Nah mari kita lihat, saya buka pengertiannya. Iniquities itu apa? Sin adalah dosa, hamartia. Tapi iniquities diterjemahkan dengan kesalahan. Nah, Alkitab berkata begini. Barang siapa seorang pria melihat wanita lalu menginginkannya, itu sudah berzina. Jawab ya pertanyaan saya, jangan sok rohani diam aja. Apakah itu dosa? Ada orang enggak? Siapa yang bilang dosa? Siapa yang bilang enggak? Enggak. Ada orang enggak? Satu pertanyaan terakhir, ngerti bahasa Indonesia enggak? Saudara, kita tidak bisa melarang atau tidak bisa melarang, tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Kalau Alkitab berkata menginginkan seorang wanita bagi pria, tapi sekarang ayatnya perlu ditambah mungkin ya. Bagi pria yang menginginkan pria lain juga ada kan? Kira-kira itu. Oke, kembali. Itu adalah dosa di dalam pikiran. Nangkap nggak sampai sini? Pertanyaannya tolong dijawab. Sudah dilakukan belum? Nah, disinilah perbedaannya antara dosa hamartia adalah dosa perbuatan, missing the target, tetapi iniquities adalah keinginan dosa yang timbul dalam hati dan pikiran dan belum dikerjakan. That's iniquities. Nangkap enggak? Orang-orang yang menganut paham spiritisme, kebatinan, yang rajin puasa, rajin Senin Kemis, makan putih doang, cai. Dan mereka mau melatih mental mereka, spirit mereka untuk ditaatkan, ditundukkan. Saudara, saya mau berkata, itu tidak akan pernah berhasil. Kenapa saya mau berkata begini? Lihat saya sini, jelaskan. Ada 3 hal yang tidak mungkin kita bisa perangi dengan bunuh. 1, nafsu marah, emosi. Saudara babat itu nafsu marah, emosi. Saudara jadi zombie. Hidup jadi orang kayak robot. Bidi. Oke, nggak bisa kemana-mana karena mau marah dosa, mau ketawa dosa, mau susah dosa, mau nangis dosa. Jadi kita tidak punya emosi. Emosi tidak salah. Emosi yang salah kalau dipakai dengan cara yang salah. Yang kedua, yang tidak bisa kita bunuh. Apa? Nggak dengar?
Seks. Bukan seks, nafsu seks. Seks semua orang juga punya, tapi nafsunya yang mesti kita kendalikan. Nah, kalau saudara bunuh nafsu seks, saudara tidak punya keturunan. Tapi ikuti seks, saudara hancur. Nangkep nggak? Emosi dan seks. Satu lagi, yang setiap hari kita lakukan. Makan. Bunuh tuh makan. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Ikuti tuh makan. Innalillahi innalillahi rajiun. Kita tidak bisa, tiga hal ini kita tidak bisa kuasai dengan baik. Tetapi Tuhan memberikan kita kemampuan lewat lawatannya. Untuk kita bisa menguasai. Dulu saya waktu kecil, mami saya, cici saya sebut saya si Jin Kui. Tahu si Jin Kui? Nah, Pak Hendra tahu, ketawa. Yang umurnya 60 ke atas tahulah si Jin Kui. Si Jin Kui itu ceritanya wayang klitik zaman dulu yang kalau makan nasinya sebakul. Habis. Dan saya betul bisa makan nasi sebakul, saudara. Saya ikan teri 2 potong, peda sepotong, nasi sebakul sama sambal saya bisa habisin. Dulu saya setan nasi. Kalau istri saya belum ada istri saya waktu itu. Cici saya masak, dia pintar sekali masak sayur asem dan ikan peda. Kalau dia masak itu saya datang ke rumahnya, dia tawarin makan, kamu mau makan? Saya tanya dulu bukan berapa banyak sayurnya, berapa banyak nasinya. Saudara, you can tell from the body, kalau diajak makan susah saya tolak. Berhala saya itu makan. Tetapi justru dengan berhala saya makan, saya memeranginya dengan kuasa Tuhan. Karena lawatan Tuhan, saya berusaha untuk mengurangi nasi. Dan oleh kemurahan Tuhan, sekarang saya bisa hidup tanpa nasi. Jadi saya melakukan firman Tuhan, umatku bahkan hidup bukan cuma oleh nasi, tetapi juga oleh bakmi dan yang lain-lainnya. Amin. Dan puji Tuhan, ini istri saya jadi saksi, Ilu jadi saksi. Sekarang saya bisa hidup makan tanpa nasi. Itu sebabnya perut saya rada kecil. Rada kecil ya. Nah saudara, bahwa bagaimana kita bisa memerangi iniquities. Dulu saya nggak bisa, tetapi dengan anugerah Tuhan, setelah saya mengerti, saya 35 tahun pantang makan udang, lobster, kepiting, babi. Bukan karena saya mau jadi orang Yahudi, bukan. Tetapi karena semua itu makanan yang paling saya suka. Saudara yang suka babi, makanlah. Nggak masuk neraka kok. Kenapa saya nggak mau makan itu? Karena saya berusaha untuk mengatasi iniquity saya. Kalau saya sudah makan seperti itu, lupa daratan, ingatnya lautan. Kalau saya sudah makan banyak hal-hal yang saya sukai, saya lupa bahwa itu kolesterol kah, gula kah, atau apakah. Karena kelemahan saya adalah makan. Apa? Kepencet. Ya. Saudara lihat, iniquities, sesuatu yang kita bisa perangi tanpa kita mengalami lawatan Tuhan. Kita tidak bisa mengalahkan iniquities itu. Karena itu ada di dalam diri kita. Udah menjadi incumbent dalam hidup kita. Dan setiap orang punya kelemahan yang berbeda dalam pengertian seperti ini. Lalu yang kedua, oke, itu jangan lama-lama, nanti nggak selesai. Yang kedua, apa yang redemption kerjakan dalam diri kita? Udah, to redeem from iniquity sudah. Sekarang poin yang ketiga. God visit us to take his own people from the Gentile. Karena lawatan Tuhan, maka kita bisa menjadi umat pilihan Tuhan. Saudara,
poin Romawi ketiga dikatakan bahwa God visit us to take his own people from the Gentile. Tuhan melawat kita untuk memilih kita menjadi umat pilihannya. Yang mengerti katakan amin. Kisah Rasul 15 ayat 14. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada sebangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih satu umat dari antara mereka bagi namanya. Saudara, Tuhan mencintai segala bangsa, tetapi lawatan Tuhan dengan mengirimkan Yesus turun dan lahir ke dunia adalah bukan untuk bangsa Israel lagi, tetapi untuk kita juga yang percaya kepadanya. Yang mengerti katakan amin. Karena lawatan Tuhan, maka kita yang bukan umat Tuhan bisa menjadi umat pilihannya. Saudara dan saya sudah dilawat Tuhan. Yang ada di sini saya percaya semuanya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan sudah mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan buat hidup kita. Sekarang poin yang ketiga. What did the visitation bring to us? Apa yang visitation atau lawatan Tuhan berikan bagi kita? Kalau tadi Bapa melawat kita dan Tuhan dikirimkan bagi kita, sekarang apa yang lawatan Tuhan kerjakan buat diri kita? God visit his people and redeem us through Jesus' birth, life as a human, and death on the cross in order to make us his own. Jadi seperti saya bilang tadi, Tuhan melawat kita, Tuhannya mungkin kembali ke surga, tetapi bingkisannya tinggal buat kita, yaitu Yesus ada bersama dengan kita. Kita lihat ayatnya. Yesaya 43 ayat 1 sampai 3. Kita lompat aja langsung ke bahasa Indonesia, kita lihat seperti ini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hei Yakub, yang membentuk engkau, hei Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, yang memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka Tuhan mengenal kita. Bukan cuma secara umum. Saya tahu Bapak Jokowi secara umum. Bahkan saya pernah ketemu Bapak Jokowi. Saya pernah foto berdua dengan Jokowi. Tetapi saya tidak kenal Pak Jokowi secara pribadi. Bukan pengenalan ini yang Tuhan mau. Banyak anak Tuhan kenal Yesus. Dia adalah Tuhan kata Alkitab. Dia adalah menebus dosa kita, kata Pak Gembala. Dia adalah melakukan mujizat, menyembuhkan, kata yang disembuhkan. Tetapi kata engkau dia apa? Wah Pak, susah saya percaya itu. Kenapa? Rumah tangga saya berantakan, anak saya kabur, istri saya nyeleweng, suami saya digondol genderuwo, bisnis saya hancur. Bagaimana saya bisa percaya bahwa Yesus melakukan penebusan buat saya? Saudara, saya mau berkata bahwa kehidupan saudara yang saudara sedang alami bukanlah tanda itu adalah kebaikan Tuhan atau keburukan Tuhan. Itu bisa saja terjadi adalah upah atau bukan upah, konsekuensi dosa yang kita lakukan. Atau orang tua kita lakukan. Atau kalau tidak kita sudah benar di dalam Tuhan, tetapi Tuhan sedang memberikan kita pengajaran untuk supaya kita bisa semakin dekat dengan Dia. Persoalan, pencobaan, penyakit, problem, cuma dua maksud. Adalah untuk disiplin buat kita atau untuk membuat kita naik kelas. Nah, saudara, di sini dikatakan lawatan Tuhan dalam diri kita, penebusan Tuhan dalam diri kita untuk membuat kita dikenal oleh Tuhan dengan pribadi.
Secara pribadi, dia tahu persis secara pribadi. Kemarin saya ada sedikit share dengan anak saya, Yosia. Saya bilang, kamu tahu nggak kenapa nama kamu Yosia? Oh iya tahu, papi kan yang berikan, opa yang berikan, dia bilang. Bukan. Yang opa berikan itu bukan kamu, bukan nama kamu, tapi nama Cece. Nama Shirley diberikan oleh kedua opanya. Opa dari pihak istri saya, dia berikan nama Deborah. Lalu opa dari saya, papi saya, waktu Shirley lahir dia telepon, dia bilang gini, kasih nama anakmu, perempuan kan? Iya, namanya Sally. Tetapi karena waktu itu belum ada handphone dan masih jarak jauh dari Jakarta ke Bali, saya dengarnya bukan Sally tapi Shirley. Nah makalah jadilah namanya Shirley. Begitu papi mami datang ketemu anak ini, kok namanya Shirley bukan Sally? Loh saya dengar Shirley. Enggak, maksud saya Sally, kata papi mami. Loh kenapa kasih Sally, aneh kan? Enggak nih, itu apa maksudnya? Sam Lydia. Oh begitu. Tuh kan saudara ketawa. Sally, Sam sama Lydia gabungan jadi anaknya gitu loh. Nothing wrong, itu adalah sesuatu yang indah. Kedua orang tua ngasih anak kepada cucunya, kedua kakek. Dan itu adalah tanda mereka punya otoritas. Kalau yang ngasih nama, ini tetangga saya tolak. Karena mereka nggak punya otoritas dalam hidup kita. Amin. Saudara, kembali ke cerita Yosi. Itu cerita cecemu. Cerita kamu tahu nggak nama kamu dari siapa? Ya dari papi. Bukan. Waktu kamu dikandung umur 3 bulan. Papi berdoa dan papi berpuasa sungguh-sungguh. Dan Tuhan jawab sama papi. Kasih nama anakmu Yosia. Karena dia akan lahir laki-laki. Dan dari usia mudanya, aku akan pakai dia untuk memurniakan namaku. Nah, ini menjelaskan kepada saya, setiap kita yang lahir bukan cuma Yosia. Kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan kenal siapa kita. Saya ceritakan ini kepada kita supaya saudara mengerti bahwa God knows us individually. Sejauh-jauhnya, sedalam-dalamnya, sebejat-bejatnya Tuhan tahu kita. Karena kita sudah ditebus oleh darahnya. Amin. Bukan cuma Yosia saja yang diberikan nama oleh Tuhan. Tapi kita, saudara juga pasti diberikan nama oleh Tuhan. Cuman pelantaranya siapa? Biasanya orang tua yang punya otoritas. Saudara kalau datang nanti sore, Yosia akan khotbah tentang ini juga. Tentang nama, otoritas. Kenapa Yesus tidak diberikan nama oleh Maria dan Paulus. Maria dan Yusuf. Kok bisa ke Paulus? Keseleo lidahnya. Tapi siapa yang ngasih nama Yesus? Bapa di sorga. Siapa yang kasih nama Yohanes Pembaptis? Bapa di sorga. Bapa di sorga mengenal kita. Jadi namamu ada terukir di dalam kehidupannya. Yesaya yang berikutnya tentang pengertian penembusan. Yesaya 59 ayat 20 dan 21. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang akan menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merayakan Natal dengan pengertian bahwa Yesus lahir di kandang Bethlehem dan kita sudah ditebus lewat kematiannya di atas kayu salib menjadi umat kesayangannya secara pribadi. Dan dia berjanji lewat ayat ini apa yang dia katakan? Dia akan membiarkan rohnya untuk tinggal di dalam diri kita dan akan bersaksi keturunan kita dan keturunan anak-anak kita akan tinggal di dalam keselamatan yang dia siapkan. Wow. Jadi saudara gak usah takut bagaimana nanti anakku jadi apa. Kalau saudara hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara hidup dalam penebusan dari Tuhan, Tuhan akan jamin anakmu dan cucu-cucumu akan hidup di dalam kebenaran. Amin.
Nah, inilah rencana Tuhan. Bukan cuma buat kita, tapi buat keturunan kita dan seterusnya. Dan ini juga ditegaskan di dalam perjanjian baru. Kita lihat ayat yang terkenal. 1 Petrus 2 ayat 9-10 berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10 kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara dengar, bukan karena perbuatan kita, bukan karena Anda bayar perpuluhan, bukan karena Anda melayani di gereja, tetapi karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan iman itu pun saya yakin pemberian Dia. Maka kita sekarang bisa menjadi umat pilihannya. Amin. Nah, pada waktu kita menjadi umat pilihan kita, Tuhan pun berjanji, keturunanmu pun akan menjadi keturunanku. Amin. Amin. Jadi, ngapain mesti takut akan masa depan anak-anakmu? Bukan berarti kita pun biarkan anak kita, tidak. Kita harus didik, disiplin mereka di dalam kebenaran. Nah, bagaimana mendisiplin mereka dalam kebenaran? Bukan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tetapi kita dulu. Saya sering ditanya sama orang tua, Pak, bagaimana caranya mendidik anak supaya anak kita takut akan Tuhan? Sederhana. Kamu takut akan Tuhan apa enggak? Waktu kamu takut akan Tuhan, anakmu akan takut akan Tuhan. Waktu kamu tidak takut akan Tuhan, walaupun kamu ke gereja, walaupun kamu bayar perpuluhan, anakmu pasti memberontak. Karena perbuatan kita, kalau tidak sesuai dengan apa yang ada di hati kita, iman tanpa perbuatan sia-sia. Tetapi satu statement, pegang ini. Saudara bisa memberi tanpa kasih. Tapi saudara tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Bohong kalau saudara mengasihi Tuhan, tapi saudara nggak bayar perpuluhan. Bohong kalau saudara mengasihi Tuhan, tapi saudara nggak mau berkorban buat Tuhan. Bohong. Engkau mungkin mengasihi Tuhan, supaya Tuhan berguna buat hidupmu. Kau bayar perpuluhan supaya aku diberkati. Itu konsep yang keliru. Tetapi engkau bayar perpuluhan karena engkau sudah diberkati Tuhan. Walaupun engkau belum menikmati mujizat keuangan, tapi engkau sudah menikmati mujizat kehidupan. Amin. Nah, ini janji buat Tuhan bagi orang-orang yang hidup di dalam penebusannya. Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. 1, 2, 3 yang lebih keras. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Bergembiralah karena Tuhan. Bukan karena perbuatan Tuhan. Apa bedanya? Dalam bahasa Inggris lebih jelas, saya nggak catat, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan delight yourself in the Lord. Artinya ada ya dalam bahasa Inggris ya? Ada ya? Oke, bagus dong. Delight yourself in the Lord. Jadi dengan kata lain, tidak usah tunggu Tuhan berbuat mujizat. Tidak usah tunggu Tuhan sembuhkan engkau. Tidak usah tunggu Tuhan berkati engkau. Tapi engkau bersuka cita bukan karena perbuatannya. Tapi karena pribadinya yang ada di dalam hidupmu. When you delight yourself in the Lord. Alkitab katakan apa? He will give you the desire of your heart. Perhatikan. Waktu kita make ourselves delight in the Lord. Waktu kita membuat diri kita bersuka cita karena pribadi Tuhan.
Ada duit kita bersuka cita? Pasti. Nggak ada duit? Tadi dulu om. Mana bisa bersuka cita nggak ada duit? Nah, di sini letaknya. Saudara bukan bersuka cita karena pribadi Tuhan. Saudara bersuka cita karena perbuatan Tuhan. Itu bedanya. Banyak anak-anak Tuhan bersuka cita setelah mengalami perbuatan Tuhan. Tetapi Alkitab menekankan kepada kita, bersukacitalah karena pribadi Tuhan. Nah, pada waktu kita bersukacita karena pribadi Tuhan, lihat saya, dengar saya baik-baik. Maka hati kita tidak akan dipenuhi dengan permintaan yang aneh-aneh. Karena kita puas dan bersukacita dengan pribadi Tuhan, maka permintaan kita kepada Tuhan hanya dengan berkata, Tuhan, aku mau menyenangkan kau. Whatever. Bukan lagi menyenangkan pribadiku, bagaimana aku bisa mengampuni dia. Dia melukai aku, dia menyakiti aku. Tuhan bilang ampuni. Pengampunan bukan untuk orang yang melukaimu. Tapi pengampunan untuk engkau dengan Tuhan. Engkau dengan Tuhan, itu yang utama. Karena Tuhan berkata, kalau engkau tidak mengampuni, aku pun tidak mengampuni orang. Aku pun tidak mengampuni engkau. Jadi delight yourself in the Lord and God will your heart desire. Ada orang berkata, sudah sekian lama saya menunggu pertobatan anak saya, pertobatan istri saya. Tapi nggak bertobat-bertobat, suami saya nggak bertobat-bertobat. Delight yourself in the Lord. Janji Tuhan kepada kita, Dia akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Oke, sebagai ayat kunci. Kalau tadi ayat pembuka adalah Zakaria mengatakan bahwa dia bernubuat untuk kelahiran Yesus. Sekarang mari kita lihat, inilah kegenapan. Para malaikat memberitakan kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Lukas 2 ayat 10-14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan mereka malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, mari kita renungkan sedikit ayat Natal ini. Saya ambil ayat terakhir, 14. Pejamkan mata saudara, saya akan baca dengan pelan-pelan. Pejamkan mata saudara. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi. Bukan untuk semua orang. Damai sejahtera di bumi. Bukan untuk sembarangan orang. Damai sejahtera di bumi. Untuk siapa? Untuk manusia yang berkenan kepadanya. Dengan kata lain, perang boleh terjadi. Bencana boleh terjadi. Harga-harga boleh naik. Keadaan apapun boleh amburadul. Tetapi damai sejahtera yang dari Tuhan akan tetap engkau rasakan. Kalau dalam hidupmu ada kado yang Bapa berikan, yaitu Yesus ada di dalam hatimu. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang hidupnya di dalam hatinya ada pribadi Yesus yang hidup. Karena Yesus sudah lahir, lawatan Tuhan sudah terjadi, penebusan Tuhan sudah terjadi, sehingga kita bisa hidup dan bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera karena kita diperkenan oleh Tuhan dan Tuhan berkenan kepada kita. Juru selamat menyelamatkan kita dari semua penyakit kita. Juru selamat
atau dalam bahasa kerennya soteriologi. Soterio adalah untuk bukan cuma membuat kita mati masuk surga, tapi menyelamatkan kita dari godaan penyakit, dari kehancuran, dari kemelaratan, dari kehancuran secara bencana atau apapun juga. Tuhan melawat umatnya. Tuhan melawat saudara dan saya. Tuhan menebus saudara dari sakit hatimu, dari kebobrokanmu, dari kehancuranmu. Tuhan melawatmu. Tuhan memberikan hati yang baru. Tuhan memberikan hidup yang baru. Sehingga engkau bisa hidup berkenan kepadanya. Selamat hari Natal. Biarlah damai sejahtera Tuhan hidup dalam dirimu. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba boleh berhenti. Tetapi Roh Kudus, Kau tidak pernah berhenti bekerja. Biarkan cahayamu Tuhan menyinari hidup kami. Sehingga lawatan Natal, Bapa boleh kembali ke sorga. Tetapi Yesus dengan pekerjaan Roh Kudusnya akan tinggal bersama dengan hidup kami. Dan dalam hidup kami, Engkau tetap mempengaruhi hidup kami. Menyinari kami dengan terang kebenaran firman-Mu. In mighty name of Lord Jesus, kami terima kado Natal yang terbaik, yaitu Yesus. Yang Kau berikan dalam hidup kami. Yesus pribadinya sudah kembali duduk di sebelah kanan Allah. Tapi pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus, akan membawa kami dari satu kegenapan kepada kegenapan firman. Dari satu pengampunan kepada pengampunan. Dari satu kesembuhan kepada kesembuhan. Dari satu berkat kepada berkat yang lain. Sehingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus.